Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa larangan pengecer jual gas LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo. Pak Bahlil mengatakan, kebijakan itu sudah dari tahun 2023 dan merupakan hasil dari audit BPK. Gini, ini kan semuanya adalah arah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini. Hal itu disampaikan Pak Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Februari 2025. Beliau meminta maaf atas kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang di berbagai daerah. Meski demikian, Pak Bahlil telah mengakui polemik gas LPG 3 kg merupakan murni kesalahannya. Oleh karena itu, beliau meminta agar permasalahan tersebut tak lagi diperpanjang. Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa. Jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah, ujar beliau. Nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya. Ketua Umum Golkar ini meminta agar polemik LPG 3 kg tak dikaitkan ke pihak-pihak lain. Dirinya menekankan Kementerian ESDM akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan penataan subsidi gas tersebut. Kebijakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2025 itu membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon. Namun atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, mulai tanggal 4 Februari 2025, pengecer kembali diizinkan menjual LPG dengan status subpangkalan. Saya minta maaf jika ada antrean panjang atau kendala lainnya. Jika kami masih kurang maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan rendah hati meminta maaf, ujar Pak Bahlil dalam keterangan resminya. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak-Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Bagian kita selesaiin. Jadi Bapak Ibu semua, saya nanti rapat dengan Pertamina, habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengencer-pengencer yang sekarang udah bagus-bagus, udah kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai sub pangkalan tanpa biaya. Nggak usah ada biaya-biaya. Tapi sedikit Pak Menteri, tapi perlu mereka oleh tim Pertamina mengirimkan tim mentraining mereka menggunakan digital. Pak Ramson. Ya. Pak Ramson, Biarkan diselesaikan oleh Pak sudah Menteri. pasti seperti itu. Itu pasti, setiap kebijakan itu pasti ada acuan panduannya yang akan kita kasih. Dan syaratnya pun tidak seberat pangkalan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai kebijakan ini diterapkan terlalu mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Kami melihat aturan ini tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga dampaknya tidak diperhitungkan dengan matang. Akibatnya, terjadi antrean panjang masyarakat yang membutuhkan LPG, kata Pak Dasko, setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa meski kebijakan kementerian bisa berjalan tanpa persetujuan Presiden, Kepala Negara berhak turun tangan jika aturan tersebut berdampak besar pada masyarakat. Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang yang kemarin itu penjualan di tingkat pengecer, kata beliau. Oleh karena itu, sambungnya, ketika melihat kesulitan yang dialami warga di sejumlah daerah untuk mendapatkan LPG bersubsidi 3 kg, maka Pak Prabowo kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu bisa kembali dijual di tingkat pengecer.
Namun sambungnya, ke depan para pengecer itu harus terdaftar sebagai sub pangkalan gas bersubsidi LPG 3 kg.